Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih, soal pergeseran besar di dunia kerja dan pendidikan. Ini soal masa depan karir kita semua loh. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Di zaman yang serba cepat berubah ini, apa iya ijazah S1 itu masih jadi satu-satunya tiket emas buat sukses? Pertanyaan ini relevan banget kan? Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kredensial mikro ini? Istilah ini kan lagi ngetren banget nih di mana-mana. Gampangnya gini deh, kredensial mikro itu semacam kursus singkat, fokusnya ke satu skill spesifik yang lagi dicari banget sama industri. Jadi kalau S1 itu kayak lari maraton, nah ini tuh lari sprint, cepat, padat, dan langsung ke tujuan. Istilahnya macam-macam ya. Ada yang sebut gelar nano, ada lencana digital, atau ya sertifikat biasa. Tapi intinya sama aja, belajar lebih cepat, lebih singkat, dan super spesifik. Nah, pertanyaannya, apakah ini sebuah revolusi di dunia belajar? Coba kita bedah dulu dari sisi yang pro ya. Bagi mereka yang mendukung, ini bukan sekedar alternatif loh, tapi sebuah lompatan besar dari sistem pendidikan yang ada. Daya tarik utamanya itu kelihatan banget kalau kita bandingin langsung sama kuliah S1. Coba lihat deh, dari segi waktu, biaya, sampai fokusnya. Kredensial mikro ini nawarin kecepatan dan efisiensi yang, jujur aja, susah banget disaingin sama kuliah konvensional. Menurut pendukungnya, kredensial mikro ini benar-benar jadi solusi praktis. Dia itu kayak jembatan antara teori di kampus sama apa yang dibutuhin industri. Mau naikin skill? Cepat. Mau pindah karir? Bisa banget. Jadi, intinya dari sisi pro ini adalah soal pemberdayaan. Kredensial mikro ini ngasih kita senjata biar tetap relevan dan bisa lincah ngikutin pasar kerja yang dinamis banget. Tapi tunggu dulu. Nggak semuanya seindah itu. Ada sisi lain dari koin ini, pandangan yang jauh lebih kritis. Bahkan, suram. Nggak semua orang setuju ini hal yang bagus. Nah, argumen tandingannya itu nyelekit banget. Bunyinya gini, kredensial mikro itu kredensialnya para pekerja gig untuk ekonomi gig. Maksudnya apa? Ya ini ijazah jangka pendek buat kerjaan jangka pendek yang serba gak pasti, bukan buat bangun karir yang stabil. Para kritikus bahkan pakai metafora historis yang kuat, namanya Hungry Mile. Ini istilah dari zaman depresi besar, ngegambarin para pekerja pelabuhan yang ngantri, berharap dipilih buat kerja harian. Miris kan? Nah, mereka bilang kredensial mikro ini menciptakan Hungry Mile versi modern. Coba perhatikan deh pergeserannya. Dulu, perusahaan yang modalin training buat karyawannya. Sekarang, menurut para kritikus, beban dan biaya training itu dilempar ke kita, para pekerjanya. Kita disuruh datang udah siap pakai, dan biayanya panggung sendiri. Jadi, inti kritikannya adalah tren ini seolah-olah memaksa pekerja dan bahkan kampus buat nurutin maunya pasar. Akibatnya, pendidikan yang lebih dalam dan karir jangka panjang bisa jadi korban. Dan ini bukan cuma omongan loh, ada data yang cukup bikin kaget. Sebuah studi di Amerika nunjukin 41% orang dewasa yang punya sertifikat jangka pendek ini ternyata nganggur. Wow! Ini benar-benar bikin kita mikir, seberapa sakti sih sebenarnya kredensial ini? Oke, dari dua sisi tadi, kita sampai ke pertanyaan yang paling mendasar. Sebenarnya buat apa sih kita sekolah atau belajar? Ternyata, debat ini bukan cuma soal skill, tapi lebih dalam dari itu. Pada dasarnya, ada dua mazhab pemikiran nih. Satu, pendidikan itu tujuannya buat kerja. Titik. Siap kerja, dapat duit. Yang kedua, pendidikan itu tujuannya buat hidup. Buat ngerti dunia, jadi manusia yang utuh, yang di dalamnya termasuk juga soal kerjaan. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Apakah kita belajar cuma buat dapetin gig atau pekerjaan berikutnya, atau kita belajar untuk membangun kehidupan yang benar-benar kita inginkan? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua perdebatan ini.